Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Pembimbing yang telah datang pada hari ini, dan terima kasih kepada Bapak Ibu Penguji yang telah datang pada sidang saya hari ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rahma Septi dengan NPM 23 115211146. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang analisis pengaruh parkir di badan jalan terhadap kinerja lalu lintas di Jalan Pasaraya Padang. Jadi, latar belakang masalah yang saya ambil pada penelitian ini adalah pada Pasaraya Padang adalah pusat perdagangan utama, sehingga aktivitas kendaraan yang sangat tinggi dan keterbatasan lahan parkir mendorong penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir. Parkir di badan jalan mengurangi lebar efektif jalan dan menimbulkan hambatan samping yang tinggi. Kondisi ini menurunkan kapasitas jalan, meningkatkan derajat kejenuhan, dan menurunkan tingkat pelayanan. Rumusan masalah yang satu, bagaimana karakteristik volume lalu lintas di kawasan Pasaraya Padang. 2. Bagaimana kondisi parkir di badan jalan pada lokasi penelitian. 3. Berapa kapasitas jalan berdasarkan metode NKJI 1997 pada kondisi existing. 4. Berapa nilai derajat kejenuhan atau DS pada ruas jalan tersebut. 5. Bagaimana tingkat pelayanan atau LOS jalan pada kondisi saat ini. 6. Seberapa besar pengaruh parkir di badan jalan terhadap kinerja lalu lintas. Yang ketujuh, apa solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja jalan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian: 1. Menganalisis volume lalu lintas di kawasan penelitian. Yang kedua, mengetahui kondisi parkir di badan jalan. 3. Menghitung kapasitas jalan menggunakan metode NKJI 1997. 4. Menentukan derajat kejenuhan atau DS dan LOS. 5. Menganalisis pengaruh parkir terhadap kinerja lalu lintas. Dan terakhir, memberikan rekomendasi solusi peningkatan kinerja jalan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaatnya yaitu: 1. Pertimbangan terhadap pembangunan parkir alternatif. Yang kedua, mendukung kebijakan pembatasan parkir di badan jalan. Yang ketiga, menambah wawasan transportasi dan rekayasa lalu lintas. Dan terakhir, referensi penelitian terkait parkir di badan jalan. Tinjauan pustaka. Yang pertama, pada kinerja lalu lintas. Kinerja lalu lintas menggambarkan kemampuan ruas jalan melayani arus kendaraan. Diukur melalui volume, kecepatan, kepadatan, derajat kejenuhan atau DS, dan tingkat pelayanan atau LOS menurut NKJI 1997. Pada kondisi lalu lintas, LOS pada kondisi lalu lintas dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang A, arus bebas, kecepatan tinggi dan hambatan sangat kecil. Yang kedua, yang B, arus stabil, kecepatan mulai sedikit menurun. Yang C, arus stabil namun mulai terbatas. Pada tingkatan D, arus mendekati tidak stabil dan kepadatan tinggi. Yang E, mendekati kapasitas maksimum dan arus lambat. Dan yang F, arus macet total dan volume melebihi kapasitas. Pada tingkat derajat kejenuhan ada 3, yaitu yang kecil dari 0,75 termasuk stabil, berada di antara 0,75 sampai 1,0 mulai padat, dan lebih dari 1 termasuk macet. Parkir di badan jalan dan hambatan samping. Parkir di badan jalan atau on-street parking menempatkan kendaraan pada tepi jalan sebagai tempat parkir. Umum terjadi di kawasan aktivitas tinggi seperti di Pasaraya Padang, sehingga menggunakan akses pengunjung, namun mengurangi lebar efektif jalan untuk pergerakan kendaraan, yaitu penutupan terpanding pada tahun 2002. Dan hambatan samping atau side friction, yaitu 1. Kendaraan keluar masuk parkir. 2. Kendaraan berhenti sembarangan. 3. Pejalan kaki menyeberang jalan. Yang keempat, aktivitas pedagang kaki lima dan kendaraan bongkar muat barang. Kapasitas jalan menurut NKJI 1997. Kapasitas jalan adalah kemampuan maksimum ruas jalan menampung arus kendaraan pada kondisi geometrik, lalu lintas, dan lingkungan tertentu. Rumus menurut NKJI yaitu C sama dengan CO dikali FCW dikali FCSP dikali FCSF dan dikali FCCS. CO yaitu kapasitas dasar, FCW faktor lebar jalan, FCSP faktor pemisah arah, FCSF yaitu faktor hambatan samping, dan FCCF yaitu faktor ukuran total.
Selanjutnya pada penelitian dahulu, menurut Tamin pada tahun 2000, parkir di badan jalan menyebabkan penurunan kecepatan kendaraan dan kapasitas jalan. Menurut Davani 2002, kawasan perdagangan memiliki tingkatan hambatan samping tinggi akibat aktivitas parkir. Dan studi penertiban parkir dapat meningkatkan tingkat pelayanan jalan dan kondisi buruk menjadi lebih baik. Yang ketiga, metodologi penelitian. Pada penelitian ini saya menggunakan pendekatan metode kuantitatif dengan pendekatan survei lapangan langsung. Data lapangan diolah menggunakan perhitungan manual kapasitas jalan Indonesia atau MKJI 1997 untuk mengetahui pengaruh parkir di badan jalan terhadap kinerja lalu lintas di Jalan Pasaraya Padang. Urutannya yaitu pertama survei lapangan, pengumpulan data, perhitungan MKJI 1997, analisis DS dan LOS, dan rekomendasi solusi. Selanjutnya lokasi penelitian. Saya melakukan penelitian ini berada di lokasi Jalan Pasaraya Padang di Kota Padang, Sumatera Barat, yang merupakan kawasan pusat perdagangan dengan mobilitas kendaraan tinggi, dipenuhi pertokoan, pedagang kaki lima, dan aktivitas bongkar muat. Kenapa saya memilih Pasaraya Padang? Karena aktivitasnya kendaraan tinggi, banyak parkir di badan jalan, jadi terjadi kepadatan pada jam sibuk dan aktivitas perdagangan yang padat. Objek yang diamati yaitu kondisi geometri jalan, aktivitas parkir kendaraan, volume lalu lintas kendaraan, hambatan samping, kecepatan kendaraan, dan tingkat pelayanan jalan. Waktu penelitian. Survei dilakukan pada hari kerja dan hari libur. Difokuskan pada jam sibuk atau peak hour agar data mewakili kondisi lalu lintas secara keseluruhan. Pada pagi hari melakukan penelitian pada pukul 7 sampai 9 WIB, yaitu peningkatan kendaraan akibat aktivitas bekerja dan sekolah. Pada siang hari yaitu pukul 12.00 sampai 14.00 WIB, aktivitas perdagangan dan mobilitas masyarakat di pasar. Dan pada sore hari yaitu di pukul 16.00 sampai 18.00 WIB, kepadatan meningkat karena masyarakat pulang beraktivitas. Selanjutnya, jenis dan sumber data yang saya gunakan. 1. Data primer diperoleh langsung melalui survei dan pengamatan lapangan. Yang satu volume lalu lintas, 2 jumlah dan durasi parkir, 3 akumulasi parkir, 4 hambatan samping, 5 kecepatan kendaraan, dan terakhir kondisi geometri jalan. Di data sekunder saya menggunakan data yang diperoleh dari instansi terkait dan literatur pendukung, yang yaitu 1 peta lokasi penelitian, 2 data jumlah kendaraan Kota Padang, 3 data klasifikasi jalan, dan literatur MKJI 1997, dan terakhir yaitu berdasarkan dari jurnal buku referensi transportasi. Metode pengumpulan datanya yaitu menurut geometri jalan yang saya gunakan adalah lebar jalan, jumlah lajur, tipe, dan kondisi permukaan jalan. Yang menurut volume lalu lintas, penjajahan MC, LV, HV tiap interval 15 menit dikonversi ke SMP per jam. Pada parkir, jumlah, durasi, akumulasi, dan pergantian atau turnover parkir. Kecepatan kendaraan, metode waktu tempuh atau travel time, yaitu V sama dengan S per T. Dan hambatan samping, yaitu kendaraan keluar masuk, pejalan kaki, PKL, bongkar muat. Variabel penelitian, variabel bebas. Parkir di badan jalan. Yang 1, jumlah kendaraan parkir, 2 durasi parkir, 3 akumulasi parkir, 4 pergantian parkir atau turnover, dan kapasitas parkir. Yang variabel terikat yaitu kinerja lalu lintas. Pertama, volume lalu lintas, kapasitas jalan, kecepatan kendaraan, derajat kejenuhan atau DS, dan tingkat pelayanan jalan atau LOS. Metode analisis data. Untuk mencari derajat kejenuhan, kita gunakan rumus DS sama dengan Q per C, di mana Q yaitu volume lalu lintas dan C kapasitas jalan. Untuk mencari kecepatan kendaraan atau travel time, kita gunakan rumus V sama dengan S per T. S yaitu jarak dengan menggunakan satuan kilometer, dan T yaitu waktu menggunakan satuan jam. Tahap analisis pengaruh parkir. 1. Bandingkan kondisi lalu lintas saat parkir tinggi versus parkir rendah. Yang kedua, hitung penurunan kapasitas jalan atau C. 3. Hitung penurunan kecepatan kendaraan. 4. Hitung peningkatan derajat kejenuhan atau DS. Dan 5. Tentukan penurunan tingkat pelayanan atau LOS.
Peralatan penelitian. Pada penelitian ini saya menggunakan peralatan yaitu handphone atau kamera untuk dokumentasi lapangan, meteran untuk mengukur lebar jalan, stopwatch untuk mengukur waktu tempuh kendaraan, form survei untuk melakukan pencatatan data lapangan, alat tulis untuk mencatat data survei, dan terakhir laptop untuk pengolahan data. Diagram yang saya gunakan seperti ini. Dan begitulah presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Penguji dan Bapak Ibu Pembimbing. Terima kasih.